Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Tentu sudah ya. Selalu semangat belajar dan jangan kalah dengan kata lelah, karena lelahmu hari ini akan terbayar indah di masa depan. Seperti nasihat Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Maka kita harus selalu semangat belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa belajar dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian sholat dan berzikir. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dalil tentang sholat dan berzikir. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui adab tentang sholat dan berzikir. Hari ini kita akan belajar tentang materi adab sholat dan berzikir. Materi yang pertama adalah adab sholat. Sebelum membahas adab sholat, kita harus tahu dulu apa itu sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak orang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah karena ia menganggap sholat hanya rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Untuk itu, marilah kita jaga ibadah sholat kita dengan memperhatikan adab-adabnya. Apa saja adab-adab sholat? Yang pertama, menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, yaitu ketika azan dikumandangkan, maka kita harus segera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Yang kedua, kita rapikan dan bersihkan tempat sholat dan sujud kita dari najis-najis yang ada. Singkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Yang ketiga, memakai pakaian kita yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, kita harus sudah rapi, santun, baik, harum semerbak bagi laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. Yang keempat, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Dan yang terakhir, supaya kita khusyuk, Nabi memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Salah satu perintah untuk melaksanakan sholat terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Materi yang kedua adalah adab berzikir. Sebelum mengetahui adabnya, kita harus tahu dulu apa itu berzikir. Kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat, usai salam ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir, sehingga ba'da sholat pun seseorang dianjurkan berzikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan adab atau cara berzikir, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal minimal zikir bisa mententramkan hati pelakunya.
Oleh karena itu, perlu kita perhatikan adab-adab saat berzikir kepada Allah. Lalu, apa saja adab-adab dalam berzikir? Yang pertama, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah, karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Yang kedua, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang ketiga, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Yang keempat, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Dan yang kelima, memilih tempat yang agak sunyi, boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Salah satu dalil perintah untuk berzikir terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya, yuk kita jawab pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana adab ketika sholat? Apakah A. Sholat sambil bergurau? Ataukah B. Sholat dengan khusyuk? Ataukah C. Sholat sambil memikirkan hal lain? Ataukah D. Sholat dengan tergesa-gesa? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Jawabannya adalah B. Sholat dengan khusyuk. Pertanyaan yang kedua, apa yang diucapkan ketika berzikir? Apakah A. Ucapan salam? Ataukah B. Surah Al-Fatihah? Ataukah C. Basmalah? Atau D. Kalimat Thayyibah? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Jawabannya adalah D. Kalimat Thayyibah. Nah, kita sudah selesai menjawab semua pertanyaan. Ada yang menjawab semuanya dengan benar? Selamat, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.